semua, perkenalkan nama saya Dinara Riesta Wijaya dengan NIM 44323001003 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Communication. Di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi contoh tentang teori di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu teori komunikasi. Oke, teori yang akan saya bahas kali ini itu salah satu teori dari komunikasi antar budaya, yaitu Gender-like Style Theory. Simak baik-baik videonya ya. Nah, dari kalian sendiri nih udah ada yang tahu belum Gender-like Style Theory sendiri itu apa gitu? Kalau belum ada yang tahu, langsung aja aku yang jelasin ya. Jadi, teori ini itu merupakan bagian dari komunikasi antar budaya yang membahas tentang perbedaan gaya berkomunikasi antara pria dan wanita di realitas sosial. Nah, karena adanya perbedaan tuh pasti adanya penghambatan penyampaian pesan gitu kan. Jadi teori ini tuh berfokus pada bagaimana berkomunikasi secara efektif antara satu sama lain yang berbeda gender, di mana komunikasi ini tuh hadir dalam proses saling menghargai, saling mengerti, saling mau mendengarkan antara satu sama lain. Selanjutnya nih, kira-kira kalian udah ada yang tahu belum? Siapa sih pencetus teori Gender-like Style? Nah, pencetus teori Gender-like Style ini yaitu Deborah French Tannen. Beliau ini adalah salah satu pakar yang memfokuskan diri untuk membahas Gender-like Style teori sendiri gitu. Deborah Tannen ini adalah seorang profesor linguistik yang terkemuka di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat. Beliau juga belajar mengenai Gender-like Style dan menetapkan cara serta hambatan dalam berkomunikasi antar gender. Beliau ini juga seorang penulis buku yang dimana salah satu bukunya itu yang berjudul That's Not What I Mean pada tahun 1992 itu memberikan penjelasan mengenai Gender-like Style Theory gitu. Jadi di dalam buku ini membahas bahwa proses komunikasi laki-laki dan perempuan itu merupakan bagian dari komunikasi antar budaya. Jadi di Gender-like Style Theory ini ada perbedaan gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ada dua perbedaan yaitu ada rapport talk dan report talk. Kalau rapport talk itu gaya komunikasi perempuan yang cenderung tuh memiliki hubungan dan keintiman gitu. Jadi perempuan tuh lebih cenderung kalau berkomunikasi mengutamakan perasaan gitu, mengutamakan emosional. Jadi kayak lebih seru gitu ceritanya. Nah, sementara report talk itu gaya komunikasi laki-laki yang cenderung memiliki gaya komunikasi pada status kekuasaan dan kebebasan seperti itu. Jadi intinya secara garis besarnya itu teori Tannen ini membicarakan bagaimana sih cara berkomunikasi secara efektif antara satu sama lain yang berbeda gender. Nah, di mana tuh dalam satu bahasa yang sama tetapi memiliki perbedaan dari cara penyampaian gitu, tapi mereka tuh bisa saling menghargai, saling mengerti, atau saling bertoleransi gitu antara satu sama lain. Jadi tidak ada yang merasa paling benar atau salah di perbedaan gender ini. Nah, tujuannya itu untuk membantu mengurangi adanya kesalahpahaman dan konflik yang berkelanjutan. Nah, contohnya nih misalkan pada hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Di hubungan pacaran kan pasti kayak ada pertengkaran-pertengkaran kecil akibat salah paham gitu. Contohnya tuh kayak si wanita nih pengen ke suatu tempat yaitu pantai gitu, tapi dia tidak memberitahukan ke cowoknya langsung dengan jelas gitu. Jadi si cewek ini cuma ngasih tahu kayak kode-kode biar cowoknya tuh mengerti, tapi ternyata cowoknya itu tidak mengerti dan salah nangkep. Jadi itu kan bisa menimbulkan kayak pertengkaran-pertengkaran kecil gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan cowok tuh kalau mau ke suatu tempat atau emang ada yang lagi pengen dituju, dia emang ngomong langsung ke intinya gitu. Misalkan aku mau ke bioskop nih, jadi si cewek juga ngerti, oke, si cowok mau ke bioskop gitu. Jadi intinya emang harus saling memahami, saling mengerti. Karena kan ya cewek gengsi lah gitu untuk mengutarakan keinginannya gitu kan. Jadi biar kayak cowoknya tuh juga bisa paham gitu akan kode-kode yang dikasih tahu sama ceweknya gitu loh. Nah, si cewek juga lain kali jangan kebanyakan kode-kode mulu, harus lebih bisa mengutarakan apa yang diinginkan lah gitu. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik di hubungan itu.
Nah, contoh pengaplikasi tongkrongan lagi antara tongkrongan wanita dan tongkrongan laki-laki gitu. Di tongkrongan wanita dan laki-laki kan juga pasti ada sesi curhatnya lah ya. Nah, kalau misalkan di tongkrongan laki-laki tuh mendengarkan teman cowoknya curhat tuh kayak ya udah mendengarkan, fokus, terus memberikan solusi gitu. Sedangkan kalau misalkan di tongkrongan wanita tuh kalau misalkan teman ceweknya lagi curhat kita tuh ikut apa ya, kayak berada di perasaan yang sama gitu. Jadi kita lebih ke empati dengan ceritanya. Terus kita kalau misalkan dia bercerita kesel, kita juga jadi ikut kesel. Jadi kita lebih memainkan perasaan kita gitu kan. Tapi kita juga tetap memberikan solusi seperti itu. Jadi bedanya tuh kalau misalkan laki-laki sedang curhat, teman laki-lakinya itu hanya memberikan solusi dan mendengarkan dengan baik gitu. Nah, sementara kalau misalkan perempuan yang curhat nih, perempuan juga jadi keikut kebawa lah gitu emosionalnya, perasaannya, tapi juga tetap memberikan solusi. Sekian penjelasan mengenai gender-like style teori. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bye-bye.